Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Lausna dengan NPM 231102163 dengan rekan saya. Revaulian Jani dengan NPM 23110210069 Yang akan mempresentasikan mini skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tahun 2023. Yang pertama-tama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Reva. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluannya. Di sini ada latar belakang. Pembangunan nasional yang ideal tidak hanya diukur dari pertumbuhan pembangunan di Indonesia yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Meskipun IPM di Provinsi Lampung terus meningkat, namun masih terdapat disparitas antar daerah yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menganalisis data cross section dari 15 kabupaten kota di Lampung pada tahun 2023 untuk memahami bagaimana kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi IPM. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan, maka rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Lampung. Yang kedua, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Lampung. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Lampung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama menjelaskan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Lampung. Yang kedua menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Lampung. Yang ketiga, menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Lampung. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan ukuran komposit yang mengatur pencapaian rata-rata suatu wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia menurut UNDP 1990, yaitu yang pertama, hidup sehat dan berumur panjang atau angka harapan hidup, yang kedua, pengetahuan atau rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Yang ketiga, standar hidup layak atau produk domestik regional bruto per kapita. Selanjutnya ada kemiskinan dan hubungannya dengan IPM. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar, mencerminkan keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi dan sosial menurut Todoro dan Smith di 2011. Dan hubungan kemiskinan dengan IPM adalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, yang menjadi dimensi utama dalam perhitungan IPM. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki IPM yang lebih rendah. Baik, selanjutnya pertumbuhan ekonomi dan hubungannya dengan IPM. Mohon maaf, saya di sini salah dalam menuliskan judulnya dalam PPT. Baik, lanjutkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output barang dan jasa dalam perekonomian. Dan hubungan dari pertumbuhan ekonomi dengan IPM dalam konteks daerah, hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan IPM apabila hasil pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara merata. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian kami ini adalah kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika.
Dengan data kami memakai data sekunder bersifat cross-section tahun 2023 meliputi 15 kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. Variabel yang kami ambil, variabel independennya adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Variabel independennya yang pertama ada tingkat kemiskinan, dia X1, pertumbuhan ekonomi X2. Metode sampling jenuh total sampling karena seluruh populasi 15 kabupaten atau kota digunakan sebagai sampel. Dan metode analisis kami regresi linear berganda dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak eViews. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh parsialnya. Tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. Yang kedua adalah pengaruh bersama-sama. Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang pertama adalah normalitas. Kami memakai Jacques Beras dengan hasilnya itu sebesar 1,58 dengan probabilitas 0,453 yang artinya dia lebih besar dari 0,05 menunjukkan residual terdistribusi normal. Yang kedua ada multikolinearitas. Nilai FIF untuk variabel kemiskinan dan PDRB sebesar 1,20 yang artinya dia lebih kecil dari 10, artinya tidak ada multikolinearitas. Yang ketiga, heterokedastisitas. Kalian memakai uji White dengan hasil sebesar 0,0588 yang dia berada lebih besar dari 0,05 yang menandakan tidak ada heterokedastisitas. Yang terakhir, autokorelasi probabilitas uji Brose-Godfrey sebesar 0,0528 yang lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada autokorelasi. Jadi model regresi memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada hasil analisis regresi berganda. Konstanta atau C jika kemiskinan dan PDRB bernilai 0, IPM diperkirakan sebesar 61,38. Kemiskinannya dengan koefisien min 0,1586, yaitu hubungannya negatif, artinya setiap kenaikan 1% kemiskinan menurunkan IPM 0,16 poin, namun pengaruhnya tidak signifikan. Dengan p-value 0,6353 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya PDRB-nya dengan koefisiennya 2,7977, hubungannya positif. Artinya setiap kenaikan satuan PDRB meningkatkan IPM 2,80 poin. Namun pengaruhnya juga tidak signifikan. Dengan p-value 0,2055 lebih besar dari 0,05. R-square-nya model hanya mampu menjelaskan 20,34% variasi IPM. Nilai S statistiknya, probabilitasnya itu 0,255 lebih besar dari 0,05. Artinya secara bersama-sama kemiskinan dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Yang selanjutnya adalah hasil uji hipotesisnya. Hasil uji T, yaitu kemiskinan. T hitung sama dengan min 0,49, T tabel min 1,78. Hasilnya adalah T hitung lebih besar daripada T tabelnya, sehingga kemiskinan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. PDRB dengan T hitung 1,34 dan T tabelnya 1,78. Hasilnya, T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga PDRB tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil uji F atau hasil uji bersama-sama dengan F hitung 1,53 lebih besar dari F tabelnya 3,89. Probabilitasnya itu 0,255 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, UJT secara parsial baik kemiskinan maupun PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung tahun 2023. Dengan uji F-nya, secara bersama-sama variabel kemiskinan dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung tahun 2023. Kesimpulan dari
presentasi ini, tingkat kemiskinan memiliki hubungan negatif terhadap IPM namun tidak signifikan secara statistik. Pertumbuhan ekonomi atau PDRB berperan positif terhadap IPM, tetapi juga tidak signifikan secara statistik. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut belum mampu menjelaskan variasi IPM secara signifikan di Provinsi Lampung tahun 2023. Diperlukan variabel lain seperti pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial untuk menjelaskan IPM secara lebih komprehensif. Saran dari penutup, saran untuk kebijakan, pemerintah daerah perlu memfokuskan upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program yang meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan IPM secara merata. Saran untuk penulis selanjutnya, melakukan analisis dengan data panel, menggabungkan cross-section dan time series untuk melihat dinamika pengaruh antar variabel secara lebih komprehensif. Lalu menambahkan variabel lain seperti investasi, infrastruktur, atau kualitas tata kelola pemerintahan yang mungkin memengaruhi IPM. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah ketik maupun pengucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.